Saya terus meyakinkan bahwa umroh itu adalah panggilan hati. Jadi kalau kita sudah mantap secara hati ya, niat untuk ke Baitullah, maka insya Allah yang awalnya kita merasa tidak mampu, Allah yang akan memampukan. Bismillah, kita melangkah dengan doa dan cinta menuju tanah suci. Let's go, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Catur semuanya, kembali bergabung lagi di Ruang Podcast Bahagia. Nah, alhamdulillah Sobat Catur, di kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali ya dengan tamu yang super spesial Sobat Catur. Langsung saja nih Sobat Catur, kita perkenalkan ke Sobat Catur, ada Ustadz Tommy Wibisono SPDC MO. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuyun. Ya, terima kasih Ustadz sudah datang hadir sebagai tamu nih di Ruang Podcast Bahagia. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu Ustadz. Monggo. Baik. Terima kasih Mbak Yuyun. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Catur. Perkenalkan, nama saya Tommy Wibisono. Saya adalah agen Catur Travel dari Tuban. Dan alhamdulillah untuk profesi sehari-hari saya sebagai guru. Namun selain sebagai guru, alhamdulillah saya dipercaya untuk menjadi salah satu agen resmi Catur Travel. Karena bagi saya menjadi seorang guru tidak cukup ya Mbak ya, untuk memberikan untuk mencari pahala amal jariah. Jadi saya merasa ingin lebih luas lagi untuk mencari amal jariah, sehingga alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu agen Catur Travel. Masya Allah, terima kasih Ustadz sudah bersedia hadir di Ruang Podcast Bahagia di sela-sela kesibukannya Ustadz. Nah, kalau boleh tahu nih Ustadz, Ustadz ini tahu Catur Travel dari mana? Oke, sebelumnya tahu dari Catur Travel karena pernah berangkat dengan Catur Travel Mbak Yuyun ya. Oh, jadi sebelumnya jamaah. Iya, betul sekali. Oh, Masya Allah. Namun jauh dari itu, sebelum saya memutuskan untuk menjadi agen resmi itu, awalnya berangkat dari kegelisahan itu tadi ya, bahwasanya menjadi seorang guru tidak cukup untuk menyebarkan amal jariah lebih luas lagi, sehingga ketika waktu saya berangkat, waktu itu saya betul-betul merasakan bagaimana nikmatnya bersama Catur Travel tentunya, mulai dari awal pembimbingannya, kemudian pelayanannya, sampai pulang lagi ke Indonesia, hingga akhirnya pada saat itu saya betul-betul merasakan pelayanan yang mantap ya kalau saya bilang ya. Dan tentunya karena terstruktur tadi dari Catur Travel, sehingga saya memutuskan untuk menjadi agen resmi pada saat itu. Oh, Masya Allah, jadi berawal dari jamaah ya Ustadz. Betul ya sekali. Berawal dari jamaah, merasakan pelayanan yang alhamdulillah yang dirasakan Ustadz, menurut Ustadz itu sudah Mantap. maksimal. Iya, mantap gitu ya Kalau bahasanya. sebutnya mantap, nggih. Oke, baik-baik Ustadz. Selain itu nih Ustadz ya, kan banyak sekali travel di luar sana ya Ustadz. Bagaimana sih Ustadz kok langsung kayak mantep di Catur Travel atau memilih jadi agen resmi dari Catur Travel? Mungkin sebelumnya Ustadz pernah merasakan menjadi jamaah di travel lain, atau pengalaman, atau mungkin ya Ustadz dari informasi yang didapat dari tetangga, teman sekitar. Nah, sampai akhirnya ada Catur Travel. Mengapa memilih Catur Travel seperti Baik. itu Ustadz? Betul sekali Mbak ya, memang di luar sana banyak sekali biro umroh dan haji ya, maksudnya Ya, travel begitu ya. Yaitu tadi berawal dari waktu saya pernah berangkat dengan Catur Travel, saya merasakan bahwa di Catur itu memang sejak dari awal kita sudah dibimbing dengan segala pelayanan yang diberikan, fasilitas yang diberikan, sampai pelayanannya juga. Dan salah satunya komunikasi Mbak ya. Komunikasinya selalu dibimbing ya, walaupun kita sebelumnya belum pernah ketemu, sudah ada grup WA-nya, kemudian ada bimbingan manasik dan lain sebagainya. Nah, dan dari situ saya merasa bahwa
awalnya yang saya itu nggak tahu, belum pernah ke Baitullah begitu ya. Ketika sudah ada di salah satu grup bersama teman-teman yang lain, jemaah yang lain, saya benar-benar merasa bahwa walaupun belum pernah ke sana sudah merasakan vibes-nya begitu ya. Karena itu tadi ya, bimbingan-bimbingan itu tadi. Sehingga yang membuat saya juga lebih yakin dengan Catur Travel adalah dari perizinan dan lain sebagainya itu sudah legalitas gitu iya, Mbak. benar. Dan alhamdulillah juga kalau saya melihat itu ada 5P ya kalau saya lihat. Jadi kalau dari brosur yang di-share dari Catur Travel itu sudah ada 5P. Pertama adalah pasti pesawatnya. Yang kedua adalah pasti tanggalnya. Yang ketiga adalah pasti hotelnya. Yang keempat adalah apa lagi ya? Pasti bulannya, dan yang terakhir adalah pasti keberangkatannya. Nah, dan dari situ pasti perizinannya. Ada 5P. Jadi kalau sudah melihat dari 5P ini kita harus yakin bahwa memang travel ini sudah benar-benar memiliki izin dan sudah amanah tentunya. Gitu. Dan saya lihat juga track record dari Catur Travel sendiri hampir setiap bulan itu selalu ada keberangkatan. Masya Allah. Begitu, Mbak. Jadi itu yang membuat Ustadz Tommy ini yakin gitu ya. Betul. Untuk bergabung di Catur Travel. Ya, Nah, betul sekali. Ustadz Tommy ini adalah salah satu agen resmi di wilayah Tuban. Tuban. Nah, dalam bersyiarnya Ustadz Tommy ini dalam bagaimana caranya Ustadz? Maksudnya melalui untuk mencari jamaah, bersyiar, menyebarkan Catur Travel itu melalui cara apa? Kalau Ustadz Tommy sendiri nih. Ya, baik. Sebetulnya banyak cara Mbak Yuyun ya. Cuma ya usaha yang saya lakukan saat ini adalah sambil live di TikTok salah satunya, karena itu kita lebih luas jangkauannya. Walaupun sampai saat ini belum sampai berhasil closing ya Mbak ya. Cuma dalam hati saya, niat saya adalah syiar Baitullah, karena bagi saya mengajak untuk menjadi perantara jamaah untuk menuju ke Baitullah itu adalah salah satu kebaikan, dan itu sebagai amal ibadah saya untuk kebermanfaatan saya kepada jamaah gitu. Itu salah satunya. Dan hal yang sudah saya lakukan adalah biasanya itu untuk jemaah-jemaah yang sudah pernah berangkat bersama saya itu biasanya itu dari door to door. Jadi untuk live TikTok sampai saat ini belum ada closing. Kalau yang offline untuk door to door tadi itu biasanya dari review jamaah. Jadi ada jemaah yang ikut dengan saya, lalu beliaunya bercerita kepada tetangga, saudara dan sebagainya, akhirnya mendaftar lagi seperti itu. Dan alhamdulillah juga karena background saya sebagai guru dan saya juga sebagai wali kelas, sehingga ada wali murid yang istilahnya yang saya promosikan juga. Saya ajak untuk ke Baitullah. Alhamdulillah ada beberapa yang sudah mendaftar. Begitu alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ustadz Tommy ini bisa dibilang memanfaatkan background yang ada ya Ustadz ya. Sekali. Kenapa tidak gitu ya. Iya. Jadi lebih kesempatannya atau peluangnya itu lebih ke face to face gitu ya Ustadz ya. Nah, mungkin dari sekian banyaknya jamaah yang habis Ustadz bersyiar di beberapa jamaah, ada nggak sih Ustadz yang mungkin closingannya itu bisa dibilang unik gitu loh. Cara Ustadz mengclosingkan jamaah atau cerita di balik jamaah ketika daftar itu ada yang unik atau bagaimana mungkin Ustadz? Boleh nggak ada diceritakan? Iya, terima kasih Mbak. Beragam ya Mbak, banyak hal ya, banyak hal. Kemarin ada jemaah yang ya mungkin karena kita backgroundnya adalah tidak semua jemaah itu orang yang berada ya Mbak. Kembali lagi saya terus meyakinkan bahwa umroh itu adalah panggilan hati. Jadi kalau kita sudah mantap secara hati ya, niat untuk ke Baitullah, maka insya Allah yang awalnya kita merasa tidak mampu, Allah yang akan memampukan. Karena sejatinya sering ya disampaikan bahwa Allah itu tidak memanggil siapa yang mampu, tapi memampukan siapa yang terpanggil, begitu ya. Dan untuk hal unik, saya masih ada 5 jemaah itu sudah nabung sejak 2024. Jadi sudah lumayan lama, dan alhamdulillah
ya beliaunya saya lihat memang bukan seorang yang berada Mbak ya, itu tadi. Tapi dari apa ya, niatnya dia, ikhtiarnya dia, insya Allah kemarin sudah mengonfirmasi ke saya bahwa dia akan berangkat 2026, insya Allah. Masya Allah. Insya Allah sudah DP sudah ke kantor. Alhamdulillah sudah ada niat untuk berangkat di 2026. Mudah-mudahan bisa segera pelunasan dan berangkat. Amin, amin. Begitu. Jadi gitu ya Ustadz, nggak semua background para jamaah itu orang yang benar-benar Betul. berada mampu dalam finansial. Betul Tapi sekali. bagaimana cara Ustadz itu ketika bersyiar meyakinkan ya Ustadz ya. Jika beliau sudah ada niat, Ustadz tinggal meyakinkan aja bagaimana. Betul. Kadang saya pernah juga begini Mbak Yuyun, bahwa saya pernah ada jemaah itu dia belum ada keinginan untuk umroh pada saat itu. Tapi terus saya syiarkan bahwa niat harus ada. Kita harus punya mimpi ke Baitullah. Dan waktu itu dia pernah menyampaikan bahwa wong saya aja nggak, apa istilahnya ya, kerjanya nggak gajinya ya, secara gaji saya finansial nggak cukup. Terus saya paksa untuk buat paspor dulu Mbak. Jadi waktu itu pernah saya minta untuk buat paspor 2 orang. Dan ketika sudah membuat paspor, itu saya pastikan ke beliau bahwa jenengan itu sudah 1 langkah lagi lebih dekat dengan Baitullah. Pada akhirnya tahun 2025 kemarin sudah berangkat. Itu juga salah satu hal unik juga Mbak ya. Karena itu tadi, kalau kita sudah punya niat dalam hati, kemudian kita sudah, apa istilahnya ya, sudah melakukan salah satu langkah ya, bisa dengan DP, bisa dengan membuat paspor dulu, sehingga keinginan kita untuk berangkat ke Baitullah itu semakin dekat. Itu mungkin salah satu cara saya untuk meyakinkan jamaah agar lebih dekat dengan Baitullah. Gitu Mbak. Masya Allah. Jadi ini ya Ustadz, banyak sekali cara yang sebenarnya kalau memang sudah niat itu pasti bakal ada jalannya. Betul sekali. Seperti itu ya Ustadz. Nah ini Ustadz di dalam Catur Travel ini, Ustadz sebagai agen resmi, sudah ada nggak sih Ustadz berpengalaman mendampingi jamaah sebagai tour leader atau mendampingi jamaah sebagai apa ya, mungkin tour leader jamaahnya sendiri atau gimana Ustadz? Mungkin ada pengalaman yang bisa diceritakan. Alhamdulillah saya sudah pernah merasakan 2 peran Mbak ya. Sebagai jamaah pernah, sebagai tour leader juga pernah. Tentu hal yang saya rasakan adalah ketika menjadi jamaah waktu itu, yang jelas saya merasakan nikmatnya ya dilayani begitu ya. Karena ada tour leader, ada juga mutawif yang membimbing secara doa, secara ibadah selama kita di Tanah Suci. Dan sebagai jemaah waktu itu saya merasa bahwa di Catur Travel itu tadi ya, pelayanan dari fasilitas yang diberikan, kemudian bimbingan yang diberikan kepada jemaah, itu merasa saya ibadahnya puas ya, istilahnya puas, sehingga muncul dalam hati saya untuk menjadi agen tadi. Dan alhamdulillah saya bergabung menjadi agen Catur Travel di tahun 2025, dan kemarin di bulan Agustus saya ditunjuk sebagai tour leader. Nah, ketika menjadi tour leader itu ya tentu berubah ya, yang awalnya saya hanya fokus ibadah pada saat itu, merasa dibimbing, dan pada saat itu saya harus yang memandu jemaah, sehingga tentu secara tugas sudah berbeda sebagai jemaah dan juga tour leader. Dan mungkin Mbak ya, karena memang background saya sebagai guru masih make sense dengan tugas sebagai tour leader, di mana guru itu kan mendidik ya, memberikan bimbingan, memberikan pembelajaran kepada anak didik ya, hampir mirip dengan tour leader, bagaimana kita membimbing jamaah, memandu jamaah, memberikan motivasi pembelajaran kepada jamaah. Ya mungkin itu Mbak ya yang membuat pengalaman-pengalaman yang luar biasa bagi saya. Masya Allah. Jadi waktu itu kisarannya banyak sekali jamaah yang memang didampingi Ustadz. Iya. Nah, sekitar 45 waktu itu. 45 orang. Nah, baik. 45 orang ini kan beragam orang ya Ustadz. Betul Nggak perlu 45 ya. Kadang 20 orang aja Betul. udah banyak sekali karakter gitu ya Ustadz. Nah, cara Ustadz untuk menangani jamaah yang mungkin problemnya beda-beda atau sifatnya mereka gitu Ustadz, itu tuh bagaimana sih Ustadz?
kembali lagi ke komunikasi Mbak Yuyun ya. Jadi sebisa mungkin kita sebagai tour leader itu terus membimbing, terus berkomunikasi dengan para jemaah. Karena ya ada jemaah yang milenial, yang dia masih mungkin secara usia masih ya 18 tahun ke atas ya. Dan bisa diajak kita untuk apa istilahnya, kita ajak untuk ngobrol, kita ajak untuk, karena secara apa ya digital dia melek gitu ya, melek digital. Jadi benar. paham Instagram, paham TikTok dan sebagainya. Berbeda dengan ketika kita berhadapan dengan jemaah yang sudah lansia. Sehingga kalau ketika di Tanah Suci di Baitullah itu biasanya saya, karena 45 itu tidak sedikit Mbak ya, saya memanfaatkan teman-teman yang muda-muda biasanya. Saya minta untuk membantu untuk mendampingi. Nah dari situ jemaah itu akan merasakan bahwa oh saya merasa apa istilahnya dianggap, saya merasa bahwa saya juga mampu untuk mendampinginya. Disitulah kita menjalin kekeluargaan, semakin erat dan lain sebagainya. Itu pasti, karena ketika kita diberikan amanah, secara otomatis kita akan merasa bahwa oh saya juga apa istilahnya punya andil di sini, saya punya skill, saya punya apa istilahnya, saya juga bisa kok seperti itu. Akhirnya jemaah tadi yang anak-anak muda tadi yang saya istilahnya bukan manfaatkan ya, Dipercayakan ya Ustadz ya. betul ya, untuk ya itu di samping itu kan beliau juga sambil belajar dan saya juga membantu untuk mempererat kekeluargaan di antaranya. Benar-benar. Gitu. Jadi si jamaah juga berasa mendapatkan kepercayaan. Wah, Betul. Masya Allah gitu ya Ustadz, Iya, kayak dipercaya betul Ustadz. sekali. Nah, mungkin dari beberapa jamaah ada nggak sih Ustadz yang memiliki kisah unik ketika di sana? Maksudnya ketika di Mekah maupun di Madinah, ada nggak sih kejadian unik di antara jamaah Ustadz? Banyak Mbak ya kalau kejadian unik, hal unik. Yang mungkin yang paling unik itu sebelum sampai di Baitullah, karena beragam tadi, banyak jemaah yang baru pertama kali naik pesawat. Nah, jadi ada jemaah saya yang sudah sepuh lansia mau naik pesawat itu gemeter, Ya Allah. seperti takut mau naik gitu ya. Nah ketika sudah duduk, beliau nggak berhenti megang kursi Mbak, dipegang terus kursinya begitu. Nah sampai itu ketika di Madinah, di Jeddah ya pada Di saat itu. Jeddah. Oh. Jadi kursi dipegang Mbak, ya artinya ya tapi nggak sampai pegang ya. Ya dia megang kursi karena saking takutnya dan karena awalnya dia baru pertama naik pesawat. Dan ketika sampai di sana, masya Allahnya justru beliau yang paling husuk, rajinnya ke masjid dibanding yang muda-muda. Nah itu menjadi hal unik bagi saya. Dan yang berikutnya adalah ada jemaah itu yang merasa bahwa dirinya itu tidak pantas ke Baitullah, mungkin merasa banyak dosa maksud kepada Allah, tapi ketika sudah sampai di Baitullah melihat Ka'bah, beliau menangis, beliau terharu, beliau ya istilahnya merasa lebih dekat dengan Allah. Nah itu bagi saya adalah hal unik dari jemaah yang awalnya dia merasa tidak pantas diundang oleh Allah, namun ketika sudah sampai di sana dia merasa lebih dekat dengan Allah. Dia berdoa, dia meminta ampunan, taubat dan sebagainya. Itu bagi saya adalah salah satu hal yang unik ya dari jemaah-jemaah yang pernah saya bawa gitu Mbak. Masya Allah, jadi benar-benar kan lintas usia gitu. Betul ya sekali, Ustadz ya. betul. Jadi bahkan usia tadi pun tidak membatasi si jamaah tersebut ya Ustadz Iya. untuk bolak-balik ke masjidnya untuk ibadahnya. Justru dia yang paling apa Rajin. istilahnya, paling rajin ya, karena Masya ya itu Allah. tadi beliau sudah sepuh padahal Mbak ya. Terus yang berikutnya juga ada Mbak, waktu itu karena saya sering menyampaikan ke jemaah ya, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut kesasar dan lain sebagainya. Yang penting jenengan bawa ID card Siskopato yang diberikan oleh travel. Waktu di handling pun sudah juga disampaikan oleh tim handling ya Mas Suji ya di bandara bahwa ya ID card jangan sampai dilepas. Nah, namun ketika di sana itu ada salah satu bapak ya sudah sepuh, beliau ID cardnya lupa. Waduh. Beruntungnya kok masih di Madinah waktu itu ya, sehingga untuk mencarinya nggak terlalu rumit. Nah ketika sudah
di sana kita orientasi Masjid Nabawi, beliaunya izin ke kamar mandi, Mbak. Dan itu nggak izin ke saya, nah, izin ke temennya, teman kamarnya. Ketika sudah ke WC, ketika sudah beliau ke WC, kita tunggu beberapa menit, nggak muncul lagi, nggak kembali lagi. Akhirnya kita cari. Keliling sampai hampir setengah jam keliling. Dan ketika sudah, ya karena memakan waktu, Mbak ya, karena Iya. kita juga akan melanjutkan aktivitas berikutnya, saya kembali ke hotel. Saya coba cari, barangkali sudah di hotel. Ternyata beliaunya sudah berada di depan hotel sambil rokok. Masya Allah. Itu juga unik ya, karena itu tadi, alhamdulillahnya kok beliaunya tahu hotelnya, karena memang di Catur Travel itu hotelnya tidak jauh, Mbak. Semuanya dekat. Khususnya yang di Alhamdulillah. Madinah ya, kita waktu itu di Karam hotelnya. Jadi beliaunya itu saya sampai hotel sudah di depan hotel. Terus saya tanya, kok tadi hilang? Oh enggak Mas, saya enggak hilang. Oh saya langsung ke hotel ya. Miskomunikasi, Tuh. benar. Itu tuh hal unik juga. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Nah, ini udah di penghujung acara Ustadz. Yuk. Banyak sekali juga nih tadi yang sudah saya tanyakan. Terus Ustadz juga menceritakan banyak sekali hal-hal unik yang terjadi. Masya Allah, semoga bermanfaat juga ya Amin, buat betul teman-teman sekali. yang di rumah, buat apalagi warga Tuban ya, Betul Pak. sekali. Ya, monggo teman-teman bisa langsung aja hubungi Ustadz Tommy. Terima kasih Ustadz atas Ya. waktunya, atas jawabannya yang sudah diberikan. Semoga Ustadz diberikan kesehatan selalu, Amin, ya Allah. dilancarkan dalam bersiar. Terima kasih Sobat Catur sudah nonton di Ruang Podcast Bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Catur wabarakatuh. Travel, umroh, Umroh, keluarga keluarga, bahagia, haji bersama Bersama yang yang tercinta. tercinta. Bersama Catur pasti berangkat.